Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Bakri tahun akademik 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kami bangga dan sangat bahagia sekali dapat bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan semoga pilihan teman-teman untuk bergabung di Universitas Bakri ini menjadi pilihan yang tepat untuk meraih masa depan dan cita-cita teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada panitia Bakri Weeks yang sudah memfasilitasi acara hari ini dalam rangka pengenalan biro yang ada di Universitas Bakri. Kami dari Biro Administrasi Akademik ingin menyampaikan sedikit informasi pengenalan terkait dengan profil biro dan juga dengan ketentuan administrasi akademik. Biro Administrasi Akademik atau biasa disebut BAA adalah biro pelaksana yang menyelenggarakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik. Di hampir seluruh kegiatan akademik mahasiswa itu diselenggarakan dan dicatat oleh Biro Administrasi Akademik. Sehingga tugas dan fungsi dari BAA ini sangatlah penting gitu ya, dari teman-teman mahasiswa baru masuk sampai nanti teman-teman itu lulus, dan bahkan setelah lulus pun itu juga masih berhubungan dengan BAA. Jadi tugas diantaranya itu menyelenggarakan semua proses belajar mengajar, dari proses pengisian KRS, kemudian proses perkuliahan, sidang tugas akhir, sampai nanti wisuda dan yudisium dan wisuda. Gitu ya. Kemudian kami juga mencatat semua data terkait dengan proses belajar mengajar. Tentang aktivitas-aktivitas mahasiswa itu kami catat dan kami laporkan tidak hanya kepada pimpinan atau manajemen Universitas Bakri, tetapi kami juga melaporkan data-data kegiatan akademik, data profil mahasiswa itu kepada Kemendikbudristek Dikti, dalam hal ini melalui Dirjen Dikti. Kemudian kami juga memberikan pelayanan terkait dengan pembuatan surat keterangan, kemudian hasil studi, transkrip mahasiswa, ijazah, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa layanan, tentunya masih banyak lagi, tapi garis besar dari layanan kami itu pertama terkait dengan proses registrasi mahasiswa, yaitu memberikan pelayanan pada saat pengisian KRS pada semester baru atau juga pada saat penerimaan mahasiswa baru seperti ini. Jadi nanti teman-teman itu akan didata oleh Biro Admisi, itu nanti akan dimigrasi ke data akademik yang ada di Universitas Bakri, sehingga teman-teman bisa mendapatkan NIM sebagai nomor induk mahasiswa di Universitas Bakri. Kemudian penyelenggaraan perkuliahan, kami juga merancang dan membuat jadwal perkuliahan dari awal, kemudian sampai ujian selesai, kemudian kami juga mencatat dan melaporkannya, termasuk dalam hal ini adalah kehadiran dosen dan mahasiswa. Kemudian juga di pelaksanaan ujian, itu juga membuat jadwal ujian, ada UTS dan UAS, kemudian kegiatan-kegiatan seperti sidang dan lain sebagainya. Tentunya itu juga harus dilaksanakan berdasarkan kalender akademik atau agenda-agenda akademik yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu ada pelaksanaan ujian sidang tugas akhir ya, tadi juga sudah saya sampaikan, itu dari pendaftaran, kemudian membuat jadwal, serta penyelenggaraan sidang proposal maupun sidang tugas akhir. Yang kelima diantaranya adalah yudisium dan wisuda, yaitu melaksanakan proses pendaftaran administrasi yudisium. Kemudian juga wisuda kita juga terlibat di sana. Yang keenam adalah layanan administrasi. Tentunya teman-teman mahasiswa nanti ke depan katakan butuh surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang membuktikan bahwa teman-teman ini status aktif sebagai mahasiswa di Universitas Bakri itu diajukan melalui kita. Kemudian kami juga menerbitkan kartu hasil studi, kemudian transkrip nilai, dan ijazah, serta proses legalisir ijazah itu juga dilakukan di
BAA. Ini adalah tim dari BAA. Pertama saya kenalkan, ada saya sebagai Kabiro, nama saya Suroto, biasa dipanggil Mas Oto ya, panggil saja seperti itu biar lebih dekat. Kemudian saya dibantu oleh 2 kepala bagian, ya, karena di BAA itu tadi fungsi utama yaitu melaksanakan operasional perkuliahan, merencanakan, kemudian melaksanakan. Itu dibantu oleh kepala bagian yang saat ini dijabat oleh Mbak Cindy. Panggilannya Mbak Cindy sebagai Kepala Perencanaan Administrasi Akademik. Nah, kemudian dari operasional tersebut dicatat, kemudian didokumentasikan, kemudian dilaporkan, itu di bagian data dan statistik. Nah, saat ini dipimpin oleh Bapak Aurino Rilman Jamaris. Ya. Selanjutnya dari tim PIC, nanti yang mungkin juga akan berinteraksi dengan teman-teman semuanya, kita ada 6 tim. Memang mungkin kalau 6 ini memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa UNES Bakri yang kurang lebih dari 3.000 mahasiswa, mungkin ini masih dibilang kurang, tapi kami berkomitmen untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswa. Yang pertama ada Mbak Arin, kemudian ada Mbak Frida, ada Mas Dery, ada Mbak Rindu, ada Mas Bahtiar, dan ada Mbak Meta. Tentunya nanti untuk pelayanan-pelayanan terkait dengan aktivitas kemahasiswaan nanti kita akan bagi berdasarkan PIC, program studinya. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan ketentuan akademik. Karena tadi kami adalah biro pelaksana sekaligus pencatatan kegiatan aktivitas mahasiswa, maka perlu kami sampaikan juga terkait dengan ketentuan akademik khususnya kepada mahasiswa. Baik, setelah teman-teman ini dinyatakan diterima ya di Universitas Bakri, Anda akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Kemudian profil mahasiswa ini nanti bisa teman-teman lihat itu di portal akademik. Jadi kita memiliki portal akademik namanya portal BIG, Bakri Information Gateway. Nah, kemudian apa saja yang menjadi data pokok yaitu nama. Nah, terkadang mungkin teman-teman nanti bisa dicek lagi dari datanya di BIG, namanya sudah sesuai belum dengan ijazah SMA, kemudian dengan KTP atau dengan akte lahirnya. Itu harus dipastikan. Kemudian nomor induknya juga sudah sesuai, katakan untuk di program studi dan fakultasnya. Kemudian teman-teman juga sudah terdaftar di program studi dan fakultas yang sesuai juga. Kalau ada ketidaksesuaian itu bisa disampaikan ke kita ya. Kemudian juga yang penting itu adalah tempat dan tanggal lahir, itu juga harus dipastikan, tanggal, tahun, karena data ini kami tarik dari aplikasi Smart ya. Kemudian ada NIK, nomor induk kependudukan, ini juga sangat penting. Pastikan bahwa nomornya juga sudah sesuai dengan identitas KTP. Kemudian juga nama orang tua. Nah, itu juga sangat penting sekali ya. Sehingga harapannya kalau dari awal teman-teman sudah melakukan screening dan pengecekan data ini, insya Allah ke depan itu tidak ada kesalahan-kesalahan lagi, karena ini menjadi hal yang sangat vital ya, ketika pencatatan di awal ini katakan ada kekeliruan, tapi baru tahu itu setelah lulus gitu. Nah, ini sangat merugikan karena data-datanya nanti itu sudah dilaporkan, kemudian sudah dikunci. Masa studi, jadi teman-teman memiliki kontrak ya atau masa studi sebagai mahasiswa di Universitas Bakri itu untuk mahasiswa S1 itu adalah 7 tahun atau 14 semester. Artinya teman-teman ini angkatan 2021-2022, masa studinya akan berakhir pada tahun 2027-2028. Ini masa studinya. Tetapi untuk penyelesaiannya itu rata-rata itu kalau bisa 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian untuk program S2, masa studinya adalah 4 tahun atau 8 semester. Untuk angkatan tahun akademik 2021 ini, untuk mahasiswa S2-nya akan berakhir pada tahun 2024-2025. Kemudian, nah ini, syarat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Pertama,
tadi sudah mahasiswa aktif. Jadi teman-teman harus aktif terlebih dahulu. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan pengisian KRS. Ya, setiap semester itu wajib melakukan pengisian KRS. Kemudian memenuhi kewajiban keuangan. Nah, dari setiap kegiatan itu biasanya ada persyaratan, yaitu bebas keuangan dan bebas persyaratan akademik. Nah, bebas persyaratan administrasi akademik itu contohnya seperti pada saat ujian gitu ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Katakan batas maksimal absen itu 3 kali dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa itu setiap semesternya harus melakukan perencanaan. Jadi katakan untuk semester 1 itu adalah mata kuliah apa yang harus diambil sesuai dengan kurikulum, itu harus didaftarkan. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu dilakukan secara online ya, dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru nanti akan ada sesi khusus untuk membahas terkait dengan proses pengisian KRS ini. Kemudian juga memenuhi persyaratan-persyaratan, diantaranya yaitu mahasiswa wajib memenuhi persyaratan keuangan. Jadi setiap kegiatan itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Yang kedua yaitu untuk pengisian KRS itu mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Untuk mahasiswa baru tentunya untuk dosen PA ini belum ditunjuk, jadi nanti mungkin teman-teman pada saat naik ke semester 2, nah itu nanti di portal BIK teman-teman nanti bisa tahu siapa nama dosen PA gitu ya. Jadi dosen PA adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua program studi untuk membantu dalam hal konsultasi terkait dengan akademik. Kemudian dalam pengisian KRS ini SKS atau mata kuliah yang bisa diambil itu tergantung dari IPS semester sebelumnya, gitu ya. Nanti ada ketentuannya, IPS sekian harus maksimal mengambil berapa SKS. Nah, nanti itu ada di ketentuan akademik. Nah, di akademik. Jadi kalau teman-teman katakan akan melakukan cuti akademik, ya itu bisa. Jadi artinya cuti akademik untuk mahasiswa S1 itu diberikan sebanyak 4 semester selama masa studinya. Dan ini tidak boleh diambil sekaligus. Artinya harus diajukan per semester. Gitu. Kemudian untuk mahasiswa S2 itu kesempatan cuti akademiknya adalah 2 semester selama masa studinya. Tadi cuti tidak bisa diambil sekaligus, kemudian mahasiswa baru itu juga tidak dapat mengambil cuti. Ya. Kemudian ada status nonaktif. Status nonaktif itu mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS dan tidak mengajukan cuti. Kemudian mahasiswa yang nonaktifnya selama 2 semester berturut-turut ya, ini akan dianggap mengundurkan diri. Perkuliahan untuk tahun akademik 2021-2022 itu dilakukan secara online. Nah, tadi sama seperti pada saat masuk di portal BIK, tolong pastikan nama teman-teman itu terdaftar di daftar kelas yang sudah Anda isi gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti ketentuan surat edaran rektor tentang perkuliahan online ini. Nah, ini terkait dengan ketentuan-ketentuan ini juga kami publish di pengumuman di portal akademik. Kemudian juga harus memperhatikan ketentuan dari dosen pengampu karena dosen juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Katakan tugasnya, kemudian UTS-nya, UAS-nya seperti apa. Nah, itu dari dosen yang akan mengaturnya. Kemudian kehadiran untuk perkuliahan online ini, mahasiswa wajib menyalakan kameranya pada saat absensi atau 30 menit di awal atau 30 menit di akhir perkuliahan. Kemudian kalau apabila ada izin atau absen di kelas, itu sepenuhnya adalah hak dari dosen yang bersangkutan. Jadi silakan teman-teman berkomunikasi langsung kepada dosen terkait dengan ketidakhadirannya.
Nah, untuk bentuk perkuliahannya itu dilakukan secara online ya, tadi saya sampaikan, itu bisa menggunakan media, beberapa media seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, pastikan ini juga dikomunikasikan dengan dosen, link apa yang digunakan dalam sesi tersebut, jadi jangan sampai salah masuk room gitu ya. Baik, selanjutnya terkait dengan ujian. Nah, ujian ini yang diselenggarakan dari BAA itu ada dua ya, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tentunya juga untuk kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu bebas keuangan, memenuhi persyaratan keuangan, baik dalam UTS maupun UAS, kemudian juga syarat administrasi akademiknya, yaitu memenuhi batas kehadiran. Nah, kebetulan untuk UTS itu tidak ada ketentuan minimal kehadiran, tetapi untuk UAS itu minimal kehadiran adalah 80% atau sebanyak-banyaknya absen itu adalah 3 kali. Kemudian sifat ujian itu adalah bentuk ujian yang dilakukan dengan berbagai macam cara seperti presentasi atau paper, take home test, dan lain-lain. Kemudian jadwal ujian, tapi saya harap teman-teman selalu aktif gitu ya terkait dengan jadwal, kemudian sifat ujian yang ditanyakan langsung kepada dosennya. Teman-teman itu bisa melihat hasil studi mahasiswa itu di portal BIK, diantaranya ada IPK atau IPS, indeks prestasi kumulatif atau indeks prestasi semester, kemudian kartu hasil studi itu juga bisa diakses di sana, kemudian transkrip nilai, masa studi, kemudian setiap awal semester terkait dengan hasil studi ini mohon untuk dikonsultasikan kepada dosen PA karena hal ini untuk menjadi penting karena untuk kegiatan semester berikutnya. Apabila teman-teman masih membutuhkan info detail terkait dengan layanan yang ada di BAA, itu bisa email saya atau email ke BAA itu baa@bakri.ac.id atau email saya suroto@bakri.ac.id. Kemudian untuk PIC layanan kepada teman-teman tim BAA, teman-teman mahasiswa dapat mencatat nih nomor-nomor kontak terkait dengan sesuai dengan program studinya. Jadi ada Mbak Meta ini untuk teknik industri, kemudian teknik sipil, teknik lingkungan, dan ilmu dan teknologi pangan. Kemudian Mbak Rindu itu untuk program studi SIF dan TIF. Kemudian Mas Dery itu di program studi ilmu politik, Mbak Arin itu manajemen dan akuntansi, dan Mbak Frida itu di ilmu komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada pertanyaan nanti bisa disampaikan dalam sesi tanya jawab. Kemudian saya sekali lagi ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita teman-teman semuanya dapat tercapai melalui Universitas Bakri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.